Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Widih, luar biasa. Sebelumnya yang terhormat, saat ini sudah bersama-sama kita Kepala BKKBN Republik Indonesia, Dr. Honor Causa Dr. Hasto Wardoyo SPOGK. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Ini Pak mic-nya Pak, izin Pak. Oke, Bapak juga izin Pak. Kemudian juga yang kami hormati di sini sudah bersama-sama kita juga pendengar Radio Barabas FM dan juga pemirsa Riau Televisi dan juga teman-teman tamu undangan yang ada di sini termasuk teman-teman dari Genre, Wakil Gubernur Provinsi Riau yang juga menjadi Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS Provinsi Riau. Karena saat ini sudah selamat sore dan selamat datang di program ini Brigjen TNI Purnawirawan Haji Edi Natar Nasution SIP. Selamat sore Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah menyempatkan hadir untuk program yang luar biasa ini. Karena ini lagi-lagi menjadi satu hal yang sekarang banyak banget diekspos termasuk kita dari kalangan media ya Pak ya. Terkait dengan stunting atau tepatnya lagi upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia. Karena target tahun 2024 udah makin dekat, sekarang udah tahun 2022. Tapi kalau dilihat secara data, mungkin teman-teman yang di sini udah ngelihat atau juga pendengar atau pemirsa juga tahu, kita masih di atas target itu lumayan jauh. Tapi nanti lebih detailnya sekarang pas banget nih ya untuk kita omongin terkait dengan strategi percepatan penurunan stunting di Provinsi Riau. Tapi sebelum langsung bertanya kepada Kepala BKKBN RI saat di sini ada kemudian Ketua Tim TTPS ya, Ketua TTPS Tim Percepatan Penurunan Stunting untuk Provinsi Riau. Saya juga ingin menyapa teman-teman yang di sini. Mereka udah semangat banget dari tadi dari jam 2 udah ada di sini kayaknya ya. Teman-teman Genre, boleh kasih lihat dong sekali lagi. Salam Genre. Remaja Genre. Genre Indonesia. Genre Riau. Luar biasa, tepuk tangan dong. Tuh ya. Kalau kata Pak Hasto ini anak-anak remaja ini semangatnya luar biasa. Jadi senyum ngelihatnya ya Pak ya. Oke Pak, yes benar Bapak. Terima kasih sekali lagi Pak. Ini apresiasi banget kita dari Radio Barabas, termasuk kepada Bapak juga Pak Edi. Ini terkait dengan support dari pemerintah Provinsi Riau juga, kemudian juga dari BKKBN Provinsi Riau dalam hal ini locally. Saya ada titipan Bapak dari manajemen Barabas FM juga. Kita mengapresiasi banget dan terima kasih kepada BKKBN karena berkat BKKBN tahun 2021 Barabas itu dinobatkan sebagai radio ramah anak oleh KPID Riau. Jadi kita ada program tentang stunting ini melibatkan remaja-remaja juga Bapak dan kita terpilih untuk itu. Jadi ada titipan pesan dari manajemen. Jadi salam hormat dan terima kasih. Oke, baik Bapak mungkin langsung aja Pak kita mulai. Ya, ini terkait dengan strategi percepatan penurunan stunting di Provinsi Riau. Tapi sebelum ke situ Pak, mungkin kita orang-orang Riau pen banget. Kalau anak-anak pendengar kita bilang pen banget. Langsung nih Kepala BKKBN RI yang kasih jelas, kasih paham terkait dengan stuntingnya gitu Pak. Boleh Pak di awal ini. Iya Mas Ali, terima kasih Pak, sekali. silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wakil Gubernur yang luar biasa hadir bersama kita. Beliau adalah Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting. Tepuk tangan lah. Betul. Beliau, ya. Jadi Mas Ali, saya senang sekali bisa bersama-sama Pak Wakil Gubernur sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting. Ya. Karena saya ditunjuk oleh Presiden Pak Jokowi untuk menjadi Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Nasional. Ya. Sehingga di seluruh wilayah di Indonesia itu wakil-wakil kepala daerah menjadi ketua tim percepatan di wilayah masing-masing. Kemudian ketua pengarahnya di pusat itu Pak Wakil Presiden. Kemudian kalau di provinsi itu Pak Gubernur. Pak Wakil Gubernur sebagai ketua pelaksana yang langsung berhubungan dengan tim yang luar biasa. Dan ini ada Genre ini juga luar biasa ini. Ya luar biasa. Salam Genre. Remaja Genre, sehat, cerdas, ceria.
genre Indonesia saatnya yang muda yang berencana. Wih, ya luar biasa, tepuk tangan lah untuk genre itu. Bener deh, seneng semangatnya Pak. Ya begitulah kira-kira Pak. Betul. Sebagai awalan ini. Gitu ya Pak ya. Tapi Rio ini luar biasa. Gitu ya karena Pak Wagub kerja keras bersama Pak Gubernur, dan kemudian terima kasih Pak untuk stuntingnya Rio ini sudah lebih rendah daripada angka nasional. Baik, begitu ya Pak ya. Rio angkanya sudah 22%. Oke, sementara nasional Pak? Nasional masih 24,4%. Wah. Ya, jadi mudah-mudahan Rio ini nanti akan menuju 2024 di bawah kepemimpinan Pak Wakil Gubernur Pak Edi bisa menuju angka 14%. Amin. Itu target kita ya Pak ya? Ya, dan saya optimis, yakin karena kekuatan di Rio gotong royongnya luar biasa. Oke. Antar masyarakat. Betul, luar biasa. Nah ini ada optimisme dari Pak Hasto untuk pemerintah Provinsi Riau. Ya jadi ini mungkin sekaligus ke Bapak ketuanya, Ketua TPPS di Provinsi Riau. Ini mungkin tadi Pak Hasto udah bilang, ini Pak Hasto udah optimis banget karena kalau ngelihat habitnya itu orang-orang Riau suka gotong royong begitu Pak Wagub. Jadi kita Pak sejauh ini Pak strategi apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau dalam upaya untuk mempercepat ini stunting harus benar-benar diturunkan sampai target pemerintah 14% seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Hasto. Terima kasih. Selamat sore Pak Hasto. Yang juga saya hormati Bu Mardalena, ada hadir sering bersama saya nih, BKPN perwakilan, ya Mas Ali juga ya. Betul Pak. Sebelum kita sampai ke sana, tadi disampaikan bahwa kita tahu untuk Indonesia ini sekarang 24,4% anak-anak balita kita itu berada pada posisi stunting. Oleh karena itulah Pak Jokowi selaku Presiden, beliau mengambil sebuah kebijakan menunjuk sebagai koordinator lapangan itu kepala BKPN, bagaimana tadi disampaikan. Oke Pak. Dan itu kita dukung penuh di daerah-daerah, sebagaimana tadi juga disampaikan bahwa di provinsi itu diketuai TPPS-nya itu oleh wakil gubernur, kemudian di kabupaten kota oleh wakil bupati dan wakil wali kota. Oke. Kalau tadi disampaikan bahwa apa upaya yang kita lakukan untuk ya strategi dalam rangka untuk mempercepat ini, karena target kita diharapkan nanti di 2024 dari 24,4% itu harusnya berada pada 14%. Itu kan harapan, dan itu mestinya harus kita kejar secara bersama-sama. Iya Pak. Untuk itulah kita di Provinsi Riau ini 2022 kemarin ini kita sudah membentuk TPPS ya. Jadi tim percepatan penanggulangan stunting yang ada di sini. Betul Pak. Itu kita lakukan untuk sampai saat ini itu sudah menyebar sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Karena Pak Gubernur sendiri juga mengeluarkan instruksi kepada para kepala daerah, bupati, wali kota untuk supaya segera membentuk TPPS di daerah. Dan itu sudah kita lakukan. Dan harapan kita semua mereka juga bekerja dengan maksimal di daerahnya masing-masing. Oleh karena itulah upaya-upaya ini selalu kita lakukan dengan bersinergi, karena dari pihak pemerintah juga melibatkan seluruh OPD bagaimana supaya apa yang menjadi harapan ini menjadi betul-betul bisa optimal di dalam pelaksanaannya. Oke, baik. Nah sekali lagi tepuk tangan dong ya. Kita sebagai ini mitra BKKBN juga, teman-teman genre pendengar Barabas FM juga, dan juga pemirsa Riau Televisi, ini pasti orang yang tentunya pihak yang tadi Pak Wagub bilang ini berperan juga ya Pak di dalamnya ya Pak ya. Iya, baik. Nah ini mungkin Pak Hasto boleh juga tambahkan. Ini di sini banyak anak-anak genre ya kan. Sekarang itu nggak tahu BKKBN itu gaungnya di anak-anak muda itu kenceng banget Pak. Ada pemilihan duta genre gitu ya kan Pak ya. Nah ini Pak mungkin boleh Bapak tambahkan apa yang perlu mungkin dipersiapkan pada generasi milenial atau zilenial agar anak-anak ini bebas atau juga paham stunting, bebas dari resiko stunting nantinya Pak. Iya Pak Ali ya, jadi
sekarang ini kan proporsi jumlah penduduk yang ada di Riau dan di Indonesia ini, usia yang paling dominan adalah usia mereka ini. Jumlahnya cukup besar mereka ini ya. Dibandingkan seusia saya sama Pak Wagub, Pak Edi itu populasinya lebih banyak mereka. Sehingga yang menentukan masa depan bangsa kita ini adalah mereka. Setuju. Maka mereka lah yang mesin perubahan itu ada di mereka. Kemudian yang kedua, bahwa ternyata remaja-remaja itu kalau diajak bicara lebih percaya teman sebaya. Nah, ini ya, uniknya. Daripada orang tua gitu ya Pak ya? Iya. Maka sampai BKKBN izin Pak Wagub, sampai logonya BKKBN itu jadi begini. Ya. Kenapa Pak? Ini karena mengikuti maksud mereka itu. Jadi kalau saya bilang, ayo 2 anak cukup, 2 anak cukup. Mereka tidak mau. Gitu Pak? Maunya itu cinta kasih dalam keluarga. Sarangeo. Iya. Cinta kasih, sehingga BKKBN saja terpikat sama mereka kan, sehingga akhirnya kita mengikuti begini. Maunya anak gitu ya Pak ya? Maunya anak. Jadi nasihatnya para orang pintar ya, para ulama itu nasihatnya, didiklah anak cucumu sesuai dengan zamannya, karena dia tidak dilahirkan di zamanmu. Kan itulah, maka seneng punya bapak kayak gini nggak? Seneng ya. Jadi akhirnya kita mengikuti dia gitu. Nah kebetulan juga penentu masa depan bangsa itu bukan saya sama Pak Edi, mohon izin Pak ya, tapi mereka istilahnya adolesen atau anak-anak muda, remaja. Karena apa? Yang akan hamil dia, yang akan melahirkan dia, yang akan anaknya banyak atau sedikit dia, yang akan bekerja atau nganggur dia itu. Iya. Kalau saya sama Pak Wagub ini sudah. Kalau saya ketemu Pak Wagub 20 tahun lagi, paling diskusinya apa? Apa Pak? Kontrolnya di mana Pak? Pak Wagub ya tanya udah sakit-sakitan ya Pak ya? Kontrolnya di mana Pak Asto? Kontrolnya di mana Pak Edi? Tapi kalau saya ketemu genre 20 tahun, dialah yang jadi gubernur. Bisa jadi. Dialah yang jadi bupati, dia yang jadi DPR, dia yang jadi penyiar seperti Pak Ali. Gitu. Kenapa jadi berinding ya kita anak muda ya? Jadi semangatnya menyala-nyala lagi ya teman-teman ya? Pandai banget nih Pak Hasto nih. Itu kenyataan saja. Kenyataan ya Pak ya? Besok kalau saya kerja 20 tahun lagi kan saya nyembah-nyembah sama dia. Jangan kualat sama orang tua ya Pak ya? Disejahterakan kalangan orang tua juga gitu ya Pak ya? Pastilah. Baik, jadi Pak mungkin mereka ini apa yang upaya kita lakukan BKKBN untuk agar mereka ini benar-benar sadar stunting, dan harapan kita ini kalangan yang paling banyak mendominasi jumlah penduduk Indonesia saat ini bisa bebas dari risiko stunting ini. Apa upaya yang kita lakukan Pak dari BKKBN? Memang sebetulnya ya kita pendidikan kesehatan reproduksi itu penting. Jadi mereka itu kan sering misalkan mau nikah itu kan tidak tahu bagaimana menyiapkan nanti anak setelah berkeluarga. Kadang-kadang hamil itu tidak direncanakan. Tapi dengan kita beri materi tentang kesehatan reproduksi, akhirnya hamilnya dipersiapkan, pernikahannya dipersiapkan, jangan terlalu muda, tapi juga jangan terlalu tua. Barangkali siapa tahu ada yang jomblo sampai tua, tidak boleh juga ya. Tapi jadi ini jangan terlalu muda, artinya kalau perempuan jangan kurang dari 20 tahun. Ya, tapi juga jangan lebih dari 35 tahun. Itu dikasih tahu kenapanya gitu Pak? Iya, kita kasih tahu alasannya di genre ini pelajaran kesehatan reproduksi, kita kasih tahu itu. Kalau remaja yang usianya masih 15-16 tahun, panggulnya saja belum 10 cm. Padahal kepala bayi itu 9,8, 9,9 itu. Sehingga kalau 15 tahun, 16 tahun hamil kan bahaya. Bayi aja mau lahir nggak bisa. Nggak bisa lewat ya Pak ya? Ya, kalau di kota di sini ya langsung ke rumah sakit. Tapi coba kalau di pulau sana atau di pedalaman kan bisa kematian ibu, kematian bayi. Gitu. Nah, begitu juga mereka dikasih tahu bagaimana resiko kalau kawin pada usia muda. Sehingga dia tidak hanya tidak nikah ini, janjinya tidak kawin pada usia muda. Ya. Karena ada yang nggak nikah tapi kawin-kawin terus itu kan. Kan ini bahaya itu. Bahaya banget itu Pak. Maka dia salamnya genre kan gini. Kenapa Pak? 3-0. 1, tidak kawin pada usia terlalu muda. Ya, tidak kawin loh, bukan tidak nikah loh ini. Artinya pasti tidak nikah dan tidak kawin. Benar. 2, tidak kawin di luar nikah. Ya, jadi tidak ada free sex, tidak ada seks bebas itu. 3 zeros ya. 0, tidak ada yang kawin usia muda, tidak ada yang kawin di luar nikah. Yang ketiga ini
tidak narkotika, tidak Wah, nafsa. Kan wih. keren toh. Makanya salamnya begini dia itu. Oke, salam gini ya, genre, salam gitu. Semangatnya luar Awas biasa. kalau salam tapi kawin usia muda, awas kan. Didata nih harus, Pak. Gitu Oke. lah. Itu contoh Ya. pembelajaran yang Betul. ini kalau mereka yang gedok tular dari seusia anak-anak genre, temannya percaya bisa mengikuti. Jadi saya dengan Pak Edi, Pak Wakil Gubernur tinggal istilahnya tuturi handayani ya. Kenapa, Pak? Artinya ya kita orang yang di belakang tetapi memberi kekuatan. Kasih support ya. Iya, kita mengikuti mereka dan kasih support. Luar biasa, tepuk tangan dong. Oke, jadi orang tua ngikutin banget maunya anak berarti ya. Jadi Pak, ini bahaya loh Pak kalau mereka lebih percaya sama temennya. Jadi upaya kita gimana nih Pak? Takutnya temennya salah lagi ngasih taunya kan? Ya itulah makanya kita bentuk duta genre ini kan. Oke. Kan ini kan duta genre ini kan. Ini duta genre ini yang kan, pakai mahkota itu ya Pak ya. Ini kan genre ini duta kita sebetulnya. Oke. Supaya dialah yang dilatih, dialah yang diberitahu supaya yang memberitahu teman-temannya tidak sembarangan. Gitu. Nah inilah teman-teman kita yang teman sebaya nanti memberitahu teman-temannya. Ya. Tapi kalau yang memberitahu belum jadi genre terus memberitahunya seenaknya sendiri bisa sesat menyesatkan. Makanya itu Pak. Berbahaya. Makanya kan supaya tidak berbahaya kita bentuklah ini. Forum genre. Ya forum genre. Wah luar biasa anak-anak genre. Ya, jadi hati kalian pasti besar banget sekarang ya. Ada Pak Hasto di sini ya. Waduh, disanjung-sanjung terus, disemangatin terus. Tapi genre itu unik loh. Di mana-mana genre ini kan semangatnya tinggi. Oke. Terus dia ini cerdas-cerdas. Oke. Kemudian dia itu orang yang integritasnya bagus. Saya jarang melihat genre kok integritasnya nggak bagus itu. Oke. Dan yang terakhir umumnya sukses itu. Oh iya, amin. Sukses ya. Saya ketemu di mana-mana oprah dari genre itu. Widih, salam orang sukses. Amin. Wah kaget nih nanti ke depan 20 tahun lagi Bapak bilang ada yang jadi Pak Wagub juga nanti di waduh. Subhanallah. Kalian yang kemarin teriak-teriak itu kan? Aku bilang gitu paling. Oke, luar biasa, terima kasih Pak Hasto. Nah balik lagi ke Pak Wagub Pak selaku ketua TPPS atau tim percepatan penurunan stunting di Provinsi Riau. Pak ini kita Riau lumayan kompleks gitu ya Pak ya. Artinya kita nggak daratan semua gitu. Bahkan saya pribadi beberapa waktu lalu pergi ke Selat Panjang itu udah lumayan agak ribet Pak kesananya. Naik kapal, turun naik bis, naik kapal lagi, naik becak lagi gitu Pak. Jadi menuju ke sana itu lumayan cukup membutuhkan effort gitu Pak, usaha banget gitu maksudnya ke sana. Nah kita apakah ini menjadi salah satu kendala tidak Pak dalam penurunan atau percepatan penurunan stunting ini? Atau Provinsi Riau gimana nih Pak mengatasi kondisi geografis Provinsi Riau yang seperti ini Pak? Ya terima kasih. Kita paham bahwa Riau ini tidak hanya dalam bentuk secara geografi dia ada di daratan juga. Di pesisir juga kita ada beberapa daerah yang harus ditempuh dengan perjalanan laut. Betul Pak. Nah, kita tahu juga kalau kita lihat salah satunya tadi yang disampaikan Mas Ali itulah adalah Selat Panjang itu masuk ke Kabupaten Meranti. Kepulauan Meranti betul. Dan Kepulauan Meranti inilah termasuk juga kondisi yang memang tingkat kemiskinan kita juga agak tinggi ya Pak di sana. Karena memang dari segi kondisi geografi. Tetapi kita dari pihak pemerintah provinsi kita juga melakukan upaya-upaya untuk mengintervensi bagaimana supaya daerah itu bisa bangkit sama dengan daerah yang lain. Dan kita juga menginstruksikan khususnya kepala OPD-OPD yang terkait langsung yang bisa memiliki untuk penanganan upaya-upaya terhadap upaya penanganan stunting itu sendiri. Seperti kalau kita kan ada dinas pemberdayaan desa ya. Kemudian juga ada PUPR. Itu juga melalui anggaran yang mereka miliki itu seperti untuk anggaran desa itu bisa diarahkan juga untuk bagaimana upaya mempercepat mengatasi stunting. Kemudian juga seperti dinas PUPR itu kita juga punya program untuk membangun rumah layak huni, sehingga dengan kondisi-kondisi seperti itu kita harapkan juga di daerah-daerah yang tadi boleh dikatakan terpencil, sulit dijangkau,
melalui OPD-OPD yang kita miliki, kita maksimalkan untuk dia bisa melaksanakan tugasnya di sana. Intinya adalah pihak pemerintah provinsi itu mendukung penuh, baik dari segi anggaran sendiri. Perlu saya jelaskan juga bahwa dari pihak pemerintah provinsi ini di tahun 2001 saja secara total kita sudah meluncurkan anggaran itu sebesar kurang lebih 38,3 miliar. Wow. Dan di tahun 2022 ini meningkat menjadi 50,5 miliar. Jauh naiknya ya Pak ya? Artinya itu bentuk perhatian pemerintah ini bagaimana untuk bisa mempercepat mengatasi masalah stunting ini. Karena tanpa ada dukungan seperti itu, tanpa ada kerjasama dengan berbagai pihak, itu kita akan sulit ya. Betul Pak. Kita juga melibatkan berbagai baik pihak-pihak dari akademisi, kemudian juga selain BKKBN kita dengan Kanwil keagamaan itu juga kita melaksanakan. Termasuk juga dengan para pengusaha-pengusaha, kita juga merangkul mereka bagaimana melalui program CSR mereka ini bisa kita manfaatkan untuk dalam rangka untuk memaksimalkan stunting ini. Penanganan stunting ini ya, luar biasa. Tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman. Kita apresiasi, itu kenaikannya tadi udah hampir 100% nggak sih Pak dari 2021 ke 2022 ya Pak ya? Ya, kurang lebih lah dari 38, menjadi 50, benar, itu luar biasa banget support dari daerah kita Provinsi Riau. Wah, luar biasa. Nah, ini Pak, tadi mungkin yang salah satu menjadi Pak Hasto kasih apresiasi untuk Riau dan percaya bahwa Riau pasti bisa mempercepat penundaan ini ya Pak ya. Gotong royong, karena dari kepala daerahnya juga atau instansinya juga sangat support, termasuk dari segi anggaran. Nah Pak, ini kalau kita lihat mungkin Pak ada beberapa expose atau artikel yang kasih lihat terkait dengan stunting ini Pak, fenomenanya. Ternyata kadang nggak melulu stunting ini muncul kasusnya itu dari orang yang kurang mampu gitu Pak. Sementara kan seperti yang Bapak rilis di media-media itu kekurangan gizi kronis dalam jangka yang cukup lama, terutama di dalam masa 1000 HPK itu. Nah ini gimana Pak? Apakah memang ada faktor-faktor lain, pola asuh mungkin gitu Pak? Iya, jadi ada 3 penyebab stunting itu ya. Yang pertama adalah suboptimal health. Jadi dia itu sakit-sakitan. Ada yang tidak diimunisasi, ya kemudian akhirnya sakit-sakitan. Ada juga yang ini sumbernya juga tidak bersih, lingkungan tidak bersih, hingga diare. Misalkan air bersihnya tidak mencukupi, gitu. Kemudian buang air besarnya tidak di jamban yang terbaik, itu standar. Akhirnya dia kemudian sering diare gitu. Karena bakteri, ada namanya bakteri E. coli, Escherichia coli, ya. Nama bakterinya itu yang mengikuti kotoran manusia. Jika kalau kotoran manusia ini menyebar di luar jamban yang standar yang sehat, dia hampir pasti akan mencemari makanan. Dan dia akan membuat diare. Nah, diare itu sensitif sekali terhadap kenaikan berat badan. Jadi kalau anak terus sebulan diare, bulan depannya diare lagi, hampir dipastikan beratnya nggak naik. Gitu. Kalau 2 bulan berturut-turut tidak naik, bulan ketiga panjang badannya tidak naik. Gitu. Jadi ini yang membuat stunting itu suboptimal health, contoh aja. Kemudian yang kedua, suboptimal nutritional. Ya. Jadi ini kurang optimal dari sisi nutrisi. Ya. Jadi banyak orang yang mampu, kaya, uang juga ada itu, tapi mindsetnya salah itu, bahwa anak dikasih, mohon maaf ini ya, mungkin hanya dibelikan mie, kalau nangis sedikit dibelikan apa yang dia suka gitu ya. Padahal yang dia suka itu karbohidrat, ada es krim itu karbohidrat, nggak ada protein hewaninya. Kemudian misalkan mie juga karbohidrat, tidak ada protein hewaninya. Kadang-kadang mohon maaf itu ada yang dijual di pinggir jalan, makanan-makanan cilok gitu, cilok atau apa itu, ada yang tidak dengan ikan, tapi hanya dengan apa penyedap rasa gitu. Itu kan berarti tidak ada proteinnya hewaninya. Nah, jadi akhirnya bisa terjadi orang yang mampu tapi karena mindsetnya salah, akhirnya tidak dapat protein hewani juga. Ada loh bikin makanan tuh nasi, kasih lauknya mie, kemudian sayur kentang, tambah kerupuk, kan celaka ini. Ini kan karbohidrat semua ya, karbohidrat semua. Ini saya kira mindset penting. Kemudian yang ketiga, sebabnya adalah parenting. Jadi anak itu harus digembirakan. Jangan pernah ingin anaknya mengikuti orang tuanya tanpa gembira. Tanpa gembira. PR nih. Iya harus harus gembira anak itu.
Ya kalau mau diajak makan pasti dinyanyi-nyanyikan. Oke, bukan dibentak-bentak gitu ya, iya, Pak? kalau awas kalau nggak Awas lo makan, nggak nanti makan. dibawa ke dokter, disuntik kanan kiri gitu. Loh itu nggak akan memacu dia untuk makan, itu takut itu. Jadi anak itu jangan ditakut-takuti, harus digembirakan. Maka kalau menasehati anak itu kan di meja makan, itu kan juga gembira, senang kan, suasananya makan. Atau di dalam kendaraan, itu kan happy juga itu. Tapi kalau pas orang tuanya berdiri, anaknya juga lari-lari gitu. Baru balik kerja sore lembur. Aduh, udah kacau. Makanya parenting ini menjadi penting juga. Sehingga akhirnya banyak stunting juga tidak hanya mengenai orang miskin, gitu, karena ternyata juga banyak orang yang tidak miskin tapi nggak tahu parenting. Gitu. Jadi nggak tahu cara mengasuh anak. Itu banyak orang tuanya yang sibuk sekali, itu tetapi anak dan istrinya tidak terurus dengan baik. Widih, genre nggak boleh kayak gitu ya? Iya, ini boleh. Genre biasanya tidak begitu. Nggak begitu ya Pak ya. Tapi Pak ini Pak, mumpung sekarang Pak Hastonya di sini, kebenaran Pak Hasto juga latar belakangnya juga seorang dokter, teman-teman ya yang nonton pemirsa Rio Televisi dan juga pendengar Barabas. Ini pas banget nih, boleh izin ya Pak ya. Tadi Bapak bilang ini menarik nih. Orang yang sebenarnya punya finansial yang cukup, tapi dia nggak begitu paham tentang nutrisi. Nah ini bagusnya apa sih Pak? Kalau yang biar mereka bisa bebas stunting itu yang core-nya banget gitu, yang harus banget. Kuncinya itu harus tersentuh protein hewan. Oke. Kuncinya itu. Kalau karbohidrat, saya yakin sudah sampai lah. Ada katakanlah seperti yang menyusui juga dapat air ASI ya, itu kan juga ada gulanya ya, ada manisnya. Kemudian minum itu sudah anak-anak itu sudah pasti, hampir pasti dikasih manis itu sudah karbohidrat. Nasi sudah karbohidrat, tapi tolonglah ikan, telur, jangan yang mahal-mahal. Ya. Tidak harus daging sapi loh. Daging sapi 1 kilo 120.000, lele 1 kilo 18.000. Tapi untuk anak balita, untuk ibu hamil lebih bagus lelenya. Ya, karena lele mengandung DHA omega 3. Ikan laut di sini banyak. Benar. Ya, ini pecel lele banyak juga Pak. Pecel lele juga banyak ya, juga murah kan. Ya. Jadi jangan gengsi-gengsian. Mungkin kalau pesta itu harus daging kambing. Harus daging sapi itu. Loh, kenapa harus begitu? Gitu. Karena sekali lagi untuk mencegah stunting itu murah sebetulnya. Begitu juga remaja-remaja, jangan pre-wedding saja, gitu loh ya. Pre-wedding foto sana, foto sini, habis puluhan juta bahkan ratusan juta. Kan sekarang keriaan yang hakiki Pak. Iya. Tapi please jangan lupa prekonsepsi. Itu apa maksudnya Pak? Nah, prekonsepsi itu sebelum ketemunya sperma sama sel telur, sebelum bulan madu dong. Calon istrinya tadi, terima kasih Pak Edi, Pak Wagub sudah kerjasama dengan kantor Kementerian Agama ya. Iya, tepuk tangan dong untuk Pemprov Riau. Pak Wagub sebagai ketua tim percepatan penurunan stunting, karena apa? Karena mereka yang mau dinikahkan di Riau ini sudah bagus. 3 bulan sebelum nikah sudah disosialisasi di Riau ini untuk harus periksa tinggi badan, berat badan, sama lingkar lengan atasnya. Perempuan-perempuan ini ya. Jadi kalau lingkar lengan atasnya kurang dari 23 cm, 23,5 cm, dia boleh nikah tapi hamil bisa stunting anaknya. Ya. Nah, karena banyak tuh yang diet terus jadi langsing gitu kan. Demi pra-wedding ya Pak ya? Iya, pre-weddingnya itulah. Ini malah justru akhirnya yang sederhana tidak dilakukan, padahal murah. Periksa HB tidak sampai 5.000 untuk mengetahui anemia atau tidak. Kalau HB-nya kurang dari 11,5%, berarti gram persen berarti dia anemia. Berarti kalau hamil dia anaknya stunting dong. Ya. Karena remaja-remaja begini ini yang anemia 37%. Kalau ada 100 remaja putri kumpul, yang anemia masih 37. Dan dia kalau hamil anaknya stunting, lahir panjang badannya nggak sampai 48 cm. Ya di Riau yang panjangnya kurang 48 cm masih sekitar 22%. Itu tinggi Pak? Ya harusnya 14% tadi. Kan kalau kurang dari 48 cm kan berarti dia bakat stunting gitu kan. Nah tapi saya percaya nanti dengan gerakan yang mau hamil, yang hamil, kemudian ini ada tim pendamping keluarga, jumlahnya 10.000 ini di bawah Pak Wakil Gubernur ini, 10.000 di seluruh wilayah Riau. Mereka ini selalu akan mengingatkan, ayo
harus memenuhi syarat kalau hamil. Syarat. Jadi sebetulnya mencegah stunting murah. Pre-wedding itu murah. Enggak sampai 100.000 selesai. Paling minum tablet tambah darah, asam folat, kemudian vitamin D. Di puskesmas juga gratis, BPJS juga gratis. Di cover ya Pak? Di cover gitu. Jadi sebetulnya sangat murah dibandingkan pre-wedding. Tepuk tangan. Ini jadi, infonya luar biasa banget. Jadi nggak perlu mahal ya Pak ya? Laki-laki jangan lupa disiapkan juga. Maksudnya gimana nih Pak? Tadi kan untuk perempuan. Yang tadi lingkar lengan atas. Iya, kalau laki-laki itu saya tidak benci perokok, tapi bagi yang merokok, kalau bertobatlah terlalu banyak, itu memang spermanya kurang bagus. Ada pengaruhnya? Ada pengaruhnya. Jadi kalau mau bulan madu, 75 hari sebelum bulan madu, ya rokoknya dikurangilah. Itu kenapa harus 7 bulan Pak? Bukan 7 bulan. Berapa tadi, sorry? 75 hari. Terlalu lama 7 bulan ya. Kelamaan ya Pak, puasanya ya Pak. 75 hari. Kenapa mesti 75 hari? Kenapa laki-laki itu 75 hari? Karena sperma yang dikeluarkan hari ini ternyata diproduk sejak 75 hari yang lalu. Jadi kalau mau mengeluarkan sperma hari ini yang bagus, yang kualitas bagus, good, excellent, lepas langsung bes gitu ya. Sperma yang bagus itu kan gitu, cepat, kenceng gitu. Ya saya ahli bayi tabung, jadi saya sering ngintip sperma nih sperma yang bagus itu. Tapi ada spermanya perokok itu begitu dilepas itu dia nggak jelas, tengok kanan, tengok kiri. Mau nyebrang kali Pak. Ya. Kalau ini tegak lurus seperti langkah tegap lah, ini bahasanya Pak Wagub. Langkah tegap itu siap, itu langsung serbu itu. Ini yang bagi yang tidak perokok itu. Nah makanya saya tidak melarang merokok, tapi saya menghimbau untuk rokoknya dikurangi. Kalau seandainya mau bulan madu, mau merencanakan kehamilan, ya sekaligus nabung juga toh. Malah ngirit ini, malah nggak keluarkan uang. 75 hari ya Pak ya? Itu udah lumayan, sudah banyak banget tuh tabungannya. Jadi kalau puasa ngerokok ya Pak ya. Dan selain rokok Pak, apa lagi nih yang harus diwaspadai untuk laki-laki? Untuk laki-laki jangan kena hangat-hangat. Jadi mereka yang biasa berendam di air hangat, itu kalau nanti mau bulan madu, supaya anaknya tidak stunting, spermanya bagus, juga dia tidak berendam di air hangat. Itu karena sperma itu, pembawa sperma ini adalah zat seperti zat putih telur itu, protein. Jadi begitu kena air hangat itu langsung menggumpal gitu. Jadi sebetulnya sperma tidak tahan hangat itu. Berarti nggak usah mandi air hangat kalian? Ya, paling tidak ya dikurangi lah, dikurangi. Ya, saya pernah juga ini cerita agak lucu ya. Kenapa, jadi Pak? Tukang sate yang ngipasi itu Pak Wagub ngipasi sate. Di sini itu, banyak nih tukang sate Pak. Ternyata sudah nikah 3 tahun nggak hamil-hamil itu. Ternyata setelah saya cek, saya selidiki, saya sebagai dokter tuh, ternyata testisnya dekat sama api itu kali Pak. Karena dekat sama api, di testisnya dikipasi terus itu. Jadi akhirnya yang matang bukan satenya. Allahu Akbar. Artinya barangnya dirinya juga ikut terpanaskan itu. Terpanaskan lah. Nah ini setelah saya bilang, ya sudahlah Pak, sekarang gini aja, Bapak ganti peran saja. Bapak tidak usah yang ngipas-ngipas sate, tapi Bapak yang ini aja menyajikan sate aja. Alhamdulillah 3 bulan enggak dikasih apa-apa, langsung hamil. Ahlinya soalnya. Berarti bener ya Pak ya. Sampai saya disangka dukun. Loh ini cuma ganti peran kok jadi hamil gitu loh. Tapi sebetulnya karena alasannya karena panas. Gitu. Jadi sekali lagi prekonsepsi itu 75 hari untuk laki-laki, 3 bulan untuk perempuan. Karena perempuan kalau minum tablet tambah darah baru bisa naik HB-nya secara signifikan ya butuh waktu 90 hari. Jadi kan tadi saya bilang 36% perempuan-perempuan ini anemi. Kenapa perempuan dia anemi? Karena setiap bulan dia itu keluar darah 200 cc menstruasi. Ini genre ini tahu dia itu. Ya dia itu ilmunya dia. Itu, luar biasa kalian ya. Beruntung. Kalau nggak masuk genre kan nggak tahu menstruasi 200 cc gitu kan. Ya. Kemudian menstruasinya 200 cc setiap bulan keluar 200 cc. Saya sebagai laki-laki yang sehat saja kalau mau donor bolehnya 3 bulan sekali dan hanya 250 cc. Perempuan itu tiap bulan keluar 200 cc. Benar-benar. 3 bulan juga 3 kali keluar. Ilmunya mahal guys. Ya makanya jangan lupa minum tablet tambah darah. Di puskesmas gratis untuk persiap. Ya tidak mau nikah sekarang pun enggak apa-apa, minum tablet tambah darah tetap bagus untuk perempuan-perempuan remaja. Karena banyak yang anemi. Ya. Luar biasa. Pak menarik nih Pak, yang cewek-cewek kan udah Pak skip aja nggak apa-apa. Yang cowok selain suhu panas,
terus nggak ngerokok, apalagi Pak, ada lagi kali? Ya sebetulnya kalau alkohol itu kan memang merusak liver ya. Jadi peminum alkohol itu yang mencerna paling berat itu liver. Makanya orang makan tape kalau terlalu banyak, minum tua terlalu banyak itu kan sebah ya. Sebah itu perut merasa tidak nyaman itu, agak penuh itu. Karena levernya kerjanya berat sekali. Iya. Termasuk paracetamol, kalau orang sakit kuning, kemudian gangguan liver, kemudian minum paracetamol agak sering itu kan juga terganggu livernya. Iya. Karena paracetamol juga dinetralisir di liver. Sehingga orang yang livernya nggak sehat kan tidak boleh konsumsi dengan seenaknya paracetamol. Gitu. Tapi ini paracetamol sih obat ya. Tapi selain obat kan penting alkohol tadi. Ya, makanya alkohol akan mengganggu liver. Setelah liver terganggu, pembentukan sperma terganggu. Clear itu. Jadi karena memang sperma membutuhkan enzim yang berasal dari hati untuk produksi sperma. Iya. Jadi itulah kira-kira rentetannya begitu. Waduh, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk laki-laki nih, ilmu banget kan? Ilmu banget, bener. Waduh, terima kasih Pak Hasto. Pengennya kita ngobrolnya panjang banget, tapi ngelihat jam kok kayaknya agak-agak ngeri nih sama ini pertanyaannya. Nih saya balik lagi izin ke Pak Wagub selaku Ketua TPPS di Provinsi Riau. Pak, sekarang tadi Pak Hasto juga bilang udah ada tim pendamping keluarga yang dibentuk di Provinsi Riau. Nah ini dengan terbentuknya nanti sudah terbentuknya TPPS di semua wilayah Provinsi Riau ini Pak. Lalu bagaimana lagi Pak upaya kita untuk mempercepat penurunan stunting ini Pak? Ya, perlu saya informasikan bahwa untuk seluruh wilayah Riau itu sekarang, kalau tadi sampaikan Pak Hasto tadi, kita berada pada posisi 10.674 tim pendamping keluarga. Ya. Dan itu terdiri dari unsur-unsur ya dari bidan, kemudian juga dari PKK, dari keluarga berencana, dan mereka ini juga diberikan pembekalan-pembekalan, jadi pengetahuan-pengetahuan tentang bagaimana dia harus melakukan sesuatu di lapangan. Karena bagaimanapun mereka ini nanti dialah yang akan mendampingi para calon pengantin, kemudian juga ketika hamil, kemudian pasca melahirkan, kemudian juga ketika anak di bawah balita, sehingga dia harus memiliki pengetahuan-pengetahuan tentang itu. Dan inilah kerja keras ini yang juga kita lakukan secara bersama-sama dalam waktu belakangan ini. Alhamdulillah dengan jumlah yang sekian besar itu bisa kita lakukan. Dan kita juga berharap bahwa mereka ini juga bisa melaksanakan tugasnya secara efektif. Dan inilah sebenarnya kita juga di dalam pelaksananya itu saling bahu-membahu, semua saling bekerja sama. Harapan kita semua tugas yang sudah diberikan kepada mereka, pembekalan yang disampaikan kepada mereka, itu juga bisa dia terapkan di lapangan. Oke, kita apresiasi dong untuk tim pendamping keluarga yang sudah dibentuk ini ya Pak ya. Ya mudah-mudahan ini nanti bisa bergerak cepat dan maksimal sehingga nanti percepatan penurunannya makin cepat ya Pak ya. Saya tadi membuktikan apa yang disampaikan Pak Wagub, Pak izin tadi saya ke PTPN 5 Pak. Jadi di sana tim pendamping keluarga sebagian kumpul Pak. Dan gotong royong yang diceritakan Pak Edi, Pak Wagub ini tadi sudah menjadi contoh. Karena ternyata dia tim pendamping keluarga ini punya dasar dapur sehat untuk atasi stunting. Kemudian sumber makanannya itu gotong royong. Jadi kalau tetangga yang nyumbang telur, rumahnya dikasih stiker, dia menjadi bapak asuh. Bapak asuh? Bapak asuh anak stunting dengan nyumbang telur gitu. Kemudian tetangga lagi ada yang ngasih beras itu, dia kasih stiker rumahnya ini penyumbang sebagai bapak asuh anak stunting dengan nyumbang beras gitu. Jadi itu mereka membentuk kelompok itu Pak, luar biasa. Dan dari perusahaan tadi juga mendeklar menjadi bapak asuh anak stunting, dia mengentaskan 50 anak asuh anak stunting ini selama 6 bulan dia yang terus memberi makan sehari 3 kali. Widih, subhanallah, amal jariah itu ya Pak ya. Terus Pertamina di Riau juga bantu 100 anak. Subhanallah. Ya, jadi ini gerakan Pak Wagub sebagai ketua tim percepatan penurunan stunting luar kita, biasa. Pak. Kita kasih apresiasi dan saya terima kasih sekali bisa untuk contoh Pak untuk provinsi-provinsi lain karena peran swasta dan masyarakat yang luar biasa. Pak mungkin boleh dikasih tahu tadi Bapak mention tentang ayah asuh. Ini kayak Bapak asuh atau ayah Bapak asuh. Ini maksudnya gimana Pak? Jadi gini, kalau misalkan tetangga saya ada yang stunting satu misalkan, terus saya mau menjadi bapak asuh anak stunting tetangga saya, maka saya cukup membantu sebetulnya sebulan itu 450.000. Karena sehari
anak stunting ini cukup dengan 15.000 aja cukup. Sampai begitu detailnya. Hanya untuk telur atau ikan tadi cukup sekali. Ini 15.000 itu udah sangat cukup gitu. Saya hanya memberikan harga secara nasional ini. Tapi mungkin di Riau siapa tahu lebih murah bisa saja karena bahannya pakai lokal saja kan. Pakai lele, pakai ikan, pakai telur, pakai sayur lokal saja itu. Sehingga kalau saya sebagai bapak asuh satu anak stunting, saya wajib memberi makan ini 6 bulan saja. Karena insya Allah dalam waktu 6 bulan nanti sudah akan terkoreksi stuntingnya, akan terselesaikan itu, tersembuhkan itu selama 6 bulan ini. Sehingga saya hanya akan mengeluarkan 450.000 kali 6. Jadi kira-kira hanya 2.700.000 gitu. Jadi satu anak stunting saya cukup mengikhlaskan 2 juta itu pun tidak sebulan loh, untuk 6 bulan lah. Cicil istilahnya ya Pak ya. Dan nanti uang saya serahkan ke Dasat tadi, Dapur Sehat Atasi Stunting. Dia yang memasakkan karena ada PKK, ada kader, ada tim pendamping keluarga. Nah ini yang Bapak asuh ini boleh siapa aja Pak? Oh boleh siapa saja, boleh. Bahkan di Riau sudah digerakkan ya tadi ada tetangga bantu tetangga. Di Riau sudah begitu jadi. Saya tadi waduh ini luar biasa ya. Sudah yang tetangga bantu tetangga tadi yang saya cek di lapangan itu 400 anak stunting di cover oleh tetangga-tetangga melalui Dasat Dapur Sehat Atasi Stunting. Keren. Artinya gerakan Pak Edi, Pak Wagub ini sudah direspon oleh rakyat dengan luar biasa. Dan masuk akal sekali ya Pak ya. Iya. Jadi ringan. Daripada kita itu uang kadang-kadang juga hanya untuk mubazir ya. Kadang-kadang keluarga itu ada yang merokok aja sebulan habisnya 600.000. Banget. Jadi kalau cuman sebulan 450 kan ya tidak. Nggak memberatkan ya Pak ya? Tidak lebih berat dari rokok. Rokok lagi. Artinya tolong ukur belanja masyarakat itu kan masih bisa ngerokok berarti masih mampu ya Pak. Warga ini kan masih mampu. Gitu. Masih mampu, betul. Uang kok dibakar ngono ya Pak. Iya. Oke, nah izin ini Pak Wagub juga boleh menanggapi ini tadi apresiasi banget dari Pak Hasto terkait dengan program Bapak Asuh ini Pak Wagub. Ya, saya kira memang ini himbauan kita dari pemerintah untuk mengajak seluruh stakeholder siapapun, baik dari pihak swasta, masyarakat umum yang ingin berpartisipasi untuk memberikan bantuan ini. Kita sendiri juga berupaya untuk di lingkungan pemerintah daerah sendiri juga berupaya untuk melakukan itu. Kalau tadi disampaikan Pak Hasto tadi kan sebenarnya tidak besar kalau kita mau melakukan itu. Betul. Dan tingkat kepedulian kita sebenarnya masyarakat di Riau ini sangat tinggi. Kita kan sudah terbiasa gotong royong, bahu-membahu. Betul. Hanya saja mungkin selama ini pemahaman mereka tentang stunting itu kurang sehingga dia tidak juga mengerti apa yang bisa dia lakukan. Betul. Tapi setuju. ketika kita gerakkan, kita ajak untuk dia bisa menjadi bapak asuh, bahwa dengan pemahaman, dengan dia memberikan bantuan seperti itu, dia akan memberikan suatu penyelamatkan bagi generasi. Karena ini kan kalau dia terjadi stunting itu akan berpengaruh terhadap selama hidupnya gitu loh. Selama hidupnya, sehingga itu kan mungkin tidak banyak dipahami oleh masyarakat itu dengan baik. Tetapi dengan memberikan penjelasan-penjelasan tadi, mereka memahami sehingga muncul rasa bahwa dia juga perlu merasa ikut untuk bagaimana mengatasi masalah stunting itu sendiri. Jadi peduli ya Pak ya? Itulah kepedulian itu yang kita rangsang kepada. Kita kan orang Riau pengiba ya Pak ya? Jadi mungkin kalau udah tahu begitu ternyata jadi tanggung jawab kita nih kayaknya pasti akan mau dengan senang hati. Oke, luar biasa. Sekali lagi kita apresiasi dong Wagub selaku Ketua TPPS Provinsi Riau. Pak, mungkin Pak tadi Bapak Wagub menyinggung tentang mungkin ada orang yang nggak tahu bahaya stunting ini. Mungkin Bapak boleh Pak sampaikan ini bahayanya banget nih stunting ini apa sih Pak? Iya Pak. Iya, baik ya tadi Pak Wagub sudah betul sekali bahwa dampak dari stunting itu kalau nanti orang tahu itu baru punya perhatian yang lebih. Dan oleh karena itu pada kesempatan ini izin kami juga sampaikan bahwa dampak stunting itu ada 3. Pak. Ada 3. 1, stunting itu pasti pendek. Stunting pasti pendek. Tapi hati-hati ya, pendek belum tentu stunting ya. Ya, nanti kalau ada yang orang pendek tapi cerdas itu tidak stunting gitu kan. Jadi karena tapi stunting pasti pendek. Sehingga stunting itu tidak bisa jadi tentara seperti Pak Wagub, nggak bisa karena tinggi badannya jelas tidak sampai gitu. Jadi polisi juga tidak bisa. Jadi pramugari aja sulit itu. Ini kan sudah stunting itu jadi kehilangan kesempatan karena postur tubuhnya relatif jadi pendek. Betul. Gitu. Nah, itu 1. Yang kedua, kerugian stunting adalah dia
tidak cerdas, susah untuk bersaing di sekolah secara akademik, susah gitu. Mungkin orang lain diajari matematika sekali pertemuan, 2 kali pertemuan selesai. Kalau dia mungkin 10 kali pertemuan misalnya gitu ya. Atau sulit sekali lah itu. Nah, ini membuat mereka ini secara akademik tidak bisa bersaing dengan baik. Sehingga untuk bekerja, untuk melamar suatu job-job yang bagus mungkin menjadi sulit gitu. Nah, kemudian kerugian yang ketiga, orang stunting itu kalau sudah tua, itu cenderung dia, ya tuanya itu belum tua banget, umur 40-45, itu dia kalau gemuk sentral obese. Jadi gemuknya di tengah itu. Ya seperti saya, Pak Wagub ini termasuk yang jenis-jenis gemuk di tengah, tapi tidak sentral obese. Karena apa? Kita tidak stunting gitu kan ya. Jadi, tapi stunting. Sorry, saya ralat sentral obese tapi bukan stunting. Gitu ya. Nah, karena kita tinggi gitu ya. Jadi, nah orang yang stunting ini kemudian akhirnya mudah kena penyakit kencing manis, tekanan darah tinggi, kemudian istilahnya penyakit kardiovaskuler atau cardiovascular disease, itu ada jantung, tekanan darah tinggi, stroke ya. Sehingga orang stunting itu akhirnya apa? Sudah tidak tinggi, tidak cerdas, tidak produktif karena sebelum usia 50 tahun sudah cenderung sakit-sakitan. Iya. Perempuannya pun juga tulangnya cenderung osteoporosis. Gitu, kalau perempuan itu stunting itu kropos dalam arti dia kalau kepleset di kamar mandi mungkin lebih mudah patah kakinya atau bagian tulangnya lah dibandingkan yang tidak stunting gitu. Nah, ini kan juga menjadi tidak produktif lagi gitu. Nah, ini kalau yang gemuk tadi resikonya kemudian tekanan darah tinggi, stroke dan seterusnya. Kalau yang kurus, stunting tapi kurus sampai tua masih kurus, maka osteoporosisnya lebih berat. Dan nanti kalau ada orang pendek, stunting, kemudian kurus, wah ini jatuh di kamar mandi aja kalau usia 55 tahun bisa patah kepleset gitu. Karena tulangnya cenderung osteoporotik gitu. Nah, inilah stunting membuat generasi kita tidak produktif gitu, tidak produktif lah. Maka kita harus ditekan stuntingnya jangan banyak-banyak supaya di Rio di Indonesia itu ya akhirnya generasi kita produktif. Tujuannya seperti itu. Oke, tepuk tangan luar biasa banget ya. Jadi udah langsung dengar dari Ketua BKKBN Kepala BKKBN Republik Indonesia langsung ngasih tahu kita warning bahwa ini banyak banget ruginya kalau stunting. Jadi ada juga Pak Wagub juga udah kasih support yang luar biasa ya. Mudah-mudahan ini nanti membuat Riau atau Indonesia lah di 2024 ini benar-benar di 14. Amin ya Pak ya. Amin. Nah, ini tadi kita udah sounding juga, izin Pak Hasto dan Pak Wagub. Ini tadi kita udah sounding juga bahwa teman-teman di sini boleh ada kesempatan 2 orang yang ingin bertanya, boleh? Ya, bantu itunya, boleh sebutkan namanya kemudian pertanyaannya. Bang Gega, ini mic-nya Bang Gega. Oke. Iya boleh, yang depan dulu juga nggak apa-apa. Nah, silakan. Oke. Ya, sebutkan nama, kemudian dari mana dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dinyalain? Udah nyala belum? Sudah masuk itu. Udah masuk. Oh, pantun. Masih. Sok. Masih. Asik, cakep. Ada di kuantansi ini. Cakep. Selamat datang Dr. Hasto di Tanah Melayu, Tanah Bertua, Kota Madani. Terima kasih. Luar biasa. Mau dibalas nggak Pak? Saya tidak lihat. Balasannya paling Ayu Ting rambutnya keriting. Cakep. Cegah stunting itu penting. Oke dia stunting terus. Ya silakan pertanyaannya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Alifa. Saya berasal dari Gen Indonesia Riau dan saat ini berumur 19 tahun. Yang terhormat Dr. Hasto, kemudian Bapak Edi dan juga Ibu Mardalena selaku Kepala Operasional BKKBN Riau. Terima kasih sebelumnya Pak atas kehadirannya di Bumi Lancang Kuning dan juga sharing session kepada kita semua. Cukup menarik Pak terkait tadi sudah disonding dari awal bahwasanya kami remaja itu harus
bekerja sama atau bermitra dengan BKKBN terutama remaja genre terkait penanganan stunting sendiri. Dan salah satu contohnya tentunya kami bermitra kepada BKKBN tentang bagaimana sosialisasi kepada calon pengantin, kemudian juga tidak dan menutup kemungkinan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang lebih tua daripada kami. Nah, terutama saya mungkin masih 19 tahun ya Pak. Tapi terkadang banyak masyarakat yang meremehkan kami remaja-remaja. Kalian masih kecil, kalian masih muda, udah pandai mendikte lah istilahnya dalam ngasih ajar gitu ya, so ngajarin gitu. Masyarakat yang mungkin lebih dewasa dari kami. Nah, mungkin ada tips dari Dr. Hasto dan juga Bapak Edi terkait bagaimana cara kami untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat, bukan hanya sesama remaja, tapi juga masyarakat yang lebih tua pada biar nggak terkesan menggurui gitu ya. Benar, dan juga meyakinkan bahwa saya stunting itu sangat penting untuk dicegah dan harus diturunkan terutama di Riau dan juga di Indonesia pada Oke, selama ini kendalanya gitu. Kebanyakan kendalanya. Kebanyakan gitu. Oh, kita tepuk tangan dong. Iya, terima kasih. Sok Ya, Pak. Terima kasih. Mas siapa namanya? Rido, Pak. Ya, terima kasih. Genre Rido. Iya, pertanyaannya bagus sekali. Jadi saya sebagai dokter itu diajari bagaimana cara menyampaikan sesuatu kepada orang lain, ya, supaya orang lain itu tidak tersinggung dan supaya orang lain itu juga bisa menerima apa yang kita berikan. Oleh karena itu, kalau kami diajari komunikasi itu harus mengedepankan 3 hal. Apa itu, Pak? 3 hal itu etos, logos, pathos. Jadi ini ajaran Aristoteles sejak 300.000 tahun yang lalu ya. Jadi para dokter diajari seperti ini. Kalau kamu mau memberikan nasihat kepada konseling pada orang lain, harus dengan segenap etika. Ya, pertama. Jadi sopan santunnya harus dijaga. Ya, bahwa kita apalagi kepada orang yang lebih tua gitu kan. Betul. Kemudian yang kedua, pertama etos, kedua logos. Logos itu dengan segenap ilmu pengetahuan. Ya, maka kemudian adik-adik genre ini harus berbekal ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga itu pathos. Pathos itu empati. Ya. Jadi harus bisa membayangkan kalau saya jadi dia. Gitu. Jadi kalau misalkan nih ya, ada orang yang mau nikah. Orang mau nikah ini umurnya lebih tua dari Rido. Rido umurnya 19 tahun, yang mau nikah 25 tahun. Gitu kan. Kemudian misalkan ini pacarnya atau yang mau dinikah itu usianya baru 16 tahun misalnya. Rido kan ingin mengingatkan bahwa ini terlalu muda gitu. Betul. kan yang diingatkan umurnya 25 tahun itu. Nah, betul. Rido mesti dengan segenap sopan santun, permisi, saya bisa memberikan ada teori yang menarik tentang perempuan gitu. Nah, mungkin hal seperti itu tidak langsung mengajari, tapi kalau mau nikah ya, iya, tapi saya punya teori tentang perempuan ini, mau nggak perempuan yang hamil melahirkan gitu. Rido ini bisa cerita, perempuan yang umurnya 15-16 tahun ini ada gambar panggulnya. Sudah saya kasih gambar panggul saya Mas Rido ini sudah punya di rumah gambar panggul, tapi belum punya panggulnya ya. Gambarnya udah punya. Ini gambar panggul perempuan, ini nggak saru ya. Panggul perempuan ini kalau umurnya masih belasan tahun, diameter tengahnya ini belum 10 cm gitu. Sementara kalau diameter kepala bayi itu selalu mendekati 10 cm. Iya. Sehingga kalau bisa dibayangkan kalau belum 20 tahun hamil, maka ini tidak bisa lewat. Kepalanya itu. Kepalanya nggak bisa lewat. Nah, makanya ini untuk hamil mestinya mendekati 20 tahun. Nah, misalkan ini logos ya, jadi menceritakan sesuatu dengan logika, etikanya juga sudah nyambung gitu ya. Nah, kemudian karena dia itu sudah mau nikah, kita mesti kalimatnya, kita itu tidak melarang menikah. Ya. Cuman untuk hamil pasti harus ditunda dulu. Gitu. Nah, syukur kalau memang nikahnya bisa ditunda, tapi hamilnya memang berbahaya kalau pada usia muda. Nah, ini contoh-contoh yang harus membawa satu ilmu tertentu untuk memberikan konseling tanpa. Kadang-kadang ilmu itu sepele sekali. Contoh gini ya, ini konseling tidak hanya masalah hamil aja. Perempuan itu ini adik-adik genre kita ajari, mulut rahim perempuan itu kalau usianya belum 20 tahun, masih 17, 15, 16, mulut rahim perempuan itu menghadap keluar. Ya. Menghadap keluar itu dalam bahasa dokterannya ekstropion. Ternyata kalau menghadap keluar, daerah yang mau jadi kanker, itu ada namanya squamous columnar junction, nggak usah dihafalin apa itu. Pokoknya ada daerah yang mau jadi kanker mulut rahim.
itu masih di luar daerah yang mau jadi kanker mulut rahim itu. Masih di luar. Jadi kalau dia hubungan seks, daerah yang mau jadi kanker itu terbentur oleh alat kelamin laki-laki. Sehingga 15-20 tahun lagi bisa jadi kanker mulut rahim beneran gitu. Tapi subhanallah kalau sudah usia 20 tahun, mulut rahim perempuan tuh menutup. Istilahnya entropion. Jadi menutup, Tuhan ini yang menciptakan dia. Allah lah dengan sunatullahnya mulut rahimnya menutup begini. Setelah menutup, daerah yang mau jadi kanker tuh enggak di luar lagi. Gitu. Jadi kalau hubungan layaknya suami istri dia tidak terbentur-bentur karena tertutup. Ya. Dan ini ilmu Allah, ilmu Tuhan, bukan ilmu dokter ini ya. Jadi saya sebagai dokter kebidanan saya hanya mempelajari itu saja, tapi itu kan bukan karena dokter, ya karena Tuhan. Tuhan yang cipta. Sehingga akhirnya negara-negara maju seperti Amerika, seperti mana-mana negara-negara seperti Swedia apa itu aturan perkawinan itu sudah lama bahwa sebelum 20 tahun untuk tidak kawin, tidak hamil itu. Maka undang-undangnya juga 19 tahun itu sudah lama. Kalau Indonesia kan baru saja 19 tahun itu. Nah, karena berdasarkan ilmu, iya. Nah, inilah Mas Ridho, kita harus belajar terus biar kita kemudian bisa cerita, ya cerita yang baik itu. Kita itu meskipun orang tua ya, kalau mendengar anak muda cerita runtun dan bagus itu santun enak ya, gitu ya. Santun enak itu kita. Dan orang tua itu hanya butuh dihormati kok gitu. Dan tidak gila hormat, tapi ya cuman kan biasanya kalau mohon izin Pak Wagub, kalau orang Jawa itu di pangku itu mati gitu ya. Jadi karena tulisan Jawa itu di pangku itu tulisannya jadi mati. Orang itu juga di pangku itu mati. Kalau dipuji-puji itu mati. Wah, Bapak hebat ya, sudah sukses, sudah mau nikah itu udah elok loh, saya mau ngikuti kamu gitu. Digitukan aja udah bangga banget. Habis itu kasih masukan itu. Oh, disenengin dulu. Iya, jadi harus ada ininya juga lah. Tapi saya yakin gen-gen ini pintar. Udah berilmu ya Pak ya? Udah. Bekalnya udah pas banget. Terima kasih Ridho. Tepuk tangan dong untuk Ridho. Thank you Pak Hasto. Pak Wagub tadi juga dia mohon izin, dia juga minta support dan masukan dari Bapak terkait untuk pertanyaan dari Ridho tadi Pak Wagub. Saya kira kita yang hidup di bumi Melayu ini tidak berbeda dengan kondisi yang disampaikan Pak Wardoyo tadi di Jawa ya. Etika menghormati orang tua ini menjadi sangat penting. Ya. Kalau orang tua itu hatinya sudah senang, apapun yang kita sampaikan pasti iya gitu. Hatinya dikasihnya kepalanya. Tapi ketika kita menyampaikan sebuah kebenaran, tapi cara kita menyampaikan belum kena di hati orang tua itu nggak akan bisa. Jadi benar yang disampaikan tadi. Langkah pertama itu adalah bagaimana kita memberikan rasa senang dulu kepada mereka yang akan kita berikan katakanlah mungkin nasihat ataupun masukan. Jadi cara kita menyampaikan itu yang menjadi sangat penting supaya jangan sampai ada kesan. Karena kalau sekali orang nanti punya kesan dengan kita tidak bagus, itu akan sulit. Nolak terus kan Pak? Akan sulit. Tetapi kalau kita bisa membawa suasana, menyenangkan hati, itu apapun yang kita sampai kurang-kurang dikit pun menjadi benar. Jadi benar. Setuju Pak, setuju. Luar biasa, tepuk tangan dong sekali lagi. Mungkin satu pertanyaan lagi dari yang perempuan itu yang pakai mahkota boleh ya. Saya izin ke sana Pak Wagub biar bisa masuk ke audio di TV dan juga radio. Ya, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya dan selamat datang juga kami ucapkan untuk Dr. Hasto Wardoyo dan juga Bapak Haji Edi Natar. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Novera Mauda Kerani. Alhamdulillah kemarin diamanahkan untuk menjadi Duta Genre Provinsi Riau. Dan kebetulan juga saya adalah seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran di Universitas Riau, Bapak. Nah, jadi terkait pertanyaan saya tadi juga banyak disinggung terkait dengan stunting. Nah, sebenarnya ada istilah yang baru kemarin acaranya di sini, cegah stunting dari hulu gitu. Jadi seperti disebutkan bahwa cegah stunting dari hulu. Karena yang melahirkan itu adalah wanita, otomatis yang paling penting untuk diperhatikan terkait fisik dan kesehatannya adalah wanita. Dan tadi juga Bapak singgung salah satu penyebab terbesar stunting itu adalah anemia. Dan seperti yang saya pantau beberapa lama ini, bahwa orang-orang yang ngecek yang ke rumah sakit yang tahu HB-nya itu berapa, itu karena tidak sengaja. Bukan karena keinginannya ingin cek HB. Sementara seperti yang kita tahu, 37% wanita atau remaja itu mengalami anemia. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah apa solusi selain dari sosialisasi
Karena kalau masyarakat Indonesia yang kita tahu Bapak, kalau nggak di warning, nggak di aware, nggak dipaksa, nggak mau dia ngecek gitu Pak. Jadi terkait dengan itu, apa solusi supaya remaja-remaja wanita ini lebih aware dan dia tahu bahwa anemia itu menjadi penyebab besar stunting, sehingga mereka mau mengecek HB dan tidak khawatir terkait biaya. Bahkan seperti yang kita tahu kan, tablet tambah darah dan konsumsi lainnya untuk mendukung HB itu adalah sangat murah gitu Bapak. Tapi kebanyakan mereka tidak tahu gitu. Selain dari sosialisasi yang bisa kami lakukan dari pihak genre, kira-kira apa Bapak supaya kita bersama-sama untuk mencegah stunting, terutama dari awalnya, yaitu anemia pada remaja wanita. Terima kasih Bapak. Oke, baik, terima kasih sekali lagi. Ya, silakan Pak. Iya, baik, terima kasih Mbak. Siapa namanya Mbak tadi? Tera ya? Vera. Ya, Tera. Vera. Vera. Ya, Vera, calon dokter, saya doakan jadi dokter yang sukses. Amin. Bentar lagi, ya. Ya, bagus. Jadi BKKBN sudah kerjasama dengan Menteri Agama. Ya, jadi kami MOU dengan Pak Menteri Agama, supaya ada regulasi yang 3 bulan sebelum nikah harus diperiksa. Ya, perempuannya, terutama perempuannya. Jadi kalau belum diperiksa maka tidak dinikahkan. Ya, tapi kalau diperiksa hasilnya anemi tetap dinikahkan. Tapi kan pada waktu 3 bulan, sehingga minum tablet tambah darah dulu, itu ya. Atau kalau sudah kepepet, ini seminggu lagi mau nikah, tapi baru periksa sekarang, ya apa boleh buat. Hasilnya ternyata anemi, ya udah terpaksa nikah, tetapi jangan hamil dulu. Tim pendamping keluarga dampingi, tablet tambah darah diberikan. Gitu. Jadi regulasi tidak menikahkan bagi yang belum periksa. Ini yang sudah kita ketok bersama, sudah dideklar pada tanggal 11 Maret oleh Pak Menteri Agama. Sehingga sekarang tadi Pak Wagub, Pak Edi sudah menyampaikan kerjasama juga dengan Kanwil Kementerian Agama, insya Allah sudah nyambung. Nanti Pak Kanwil Kementerian Agama juga akan memerintahkan jangan menikahkan kecuali tahu HB-nya berapa, tinggi badannya berapa, lingkar lengannya berapa. Ya, jadi lingkar lengannya berapa Mbak batasnya tadi? Minimal berapa batas? Minimal berapa tadi disebutkan? Lingkar lengan atasnya? Berapa? Minimal? Ya 23,5 cm ya. Jadi kalau kurang dari 23,5 cm berarti terlalu kurus ya. Tapi ya jangan protes yang sudah 25 cm belum kawin. Aku udah 25 cm kok belum kawin-kawin. Ya belum jodohnya lah. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hasto. Mungkin Pak Wagub ada yang mau ditambahkan juga? Ya, saya kira apa yang disampaikan tadi tentu itu merupakan nasihat bagi kita semua lah ya, terutama adik-adik yang sekarang berada pada posisi juga nanti ikut memberikan kesuksesan untuk mengatasi stunting ini menjadi sangat penting. Jadi saya kira apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hasto ini merupakan satu pengalaman yang cukup untuk memberikan kita semua. Ya. Oke, luar biasa. Sekali lagi, luar biasa, kita beri tepuk tangan Bapak Ibu. Mungkin ini segmen terakhir, saya izin ke Pak Hasto. Pak Hasto, ini closing statementnya untuk pemirsa Riau Televisi dan juga pendengar Radio Barabas FM dan juga untuk kita semua yang ada di sini terkait dengan strategi percepatan penurunan stunting di Provinsi Riau sesuai dengan tema kita hari ini. Pak, silahkan Pak Hasto. Ya, baik pemirsa TV di Riau dan juga pendengar Radio Barabas yang luar biasa. Di sini ada Pak Wakil Gubernur, Pak Edi yang saya hormati dan Ibu Bapak, adik-adik genre. Saya terima kasih karena di Provinsi Riau program percepatan penurunan stunting di bawah pimpinan Pak Wakil Gubernur diarahkan oleh Pak Gubernur berjalan dengan baik. Kemudian ada tim percepatan penurunan stunting yang sudah terbentuk sampai di tingkat desa. Kemudian juga ada satgas ya yang juga ada di provinsi dan juga di kabupaten, yang mereka ini non PNS tapi kerja keras untuk membantu Pak Wakil Gubernur di masing-masing kabupaten dan provinsi, dan juga di kabupaten kota masing-masing sudah ada TPPS yang diketuai oleh Pak Wakil Kepala Daerah. Kemudian saya optimis karena tadi pagi juga
tes kepada tes sekilas saja kepada tim pendamping keluarga. Itu dia tahu sudah ilmu. Oh gitu Pak. Ini tadi sudah tahu, padahal bukan genre loh, tapi tim pendamping keluarga yang dibentuk tadi. Yang dibentuk tadi ya. Oh jadi Bapak on the spot kasih kuis gitu. Pertanyaan. Kasih hadiah. Bisa dijawab tapi Pak. Bisa dijawab. Ya. Widih. Padahal acak. Saya tanya acak. Oke, random aja ya Pak ya. Jadi ini bagi saya mengejutkan dan cukup bagus. Makanya penetrasi Pak Edi, Pak Wagub ke grassroots saya kira sudah cukup bagus dan kita optimis. Mudah-mudahan Riau menjadi contoh secara nasional. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Terima kasih Pak Hasto sekali lagi sudah mau sharing bersama kita di sini. Ya sebelumnya saya ke Pak Wagub lagi. Pak Wagub, ini apa yang ingin disampaikan Pak di segmen terakhir ini? Ya, terima kasih. Tentu kita juga dari pihak pemerintah provinsi menghimbau untuk secara bersama-sama kita bahu-membahu bagaimana kita bisa mengatasi stunting yang ada di Provinsi Riau ini. Kami dari pihak provinsi tentu akan mensupport ini baik dari segi anggarannya maupun juga dari segi pembinaan bagaimana kita bisa melakukan itu secara bersama-sama. Karena kalau nanti itu tidak kita lakukan secara bersama-sama, bukan hanya yang bersangkutan yang akan rugi, yang kena stunting ini sendiri, juga negara ini juga akan dirugikan. Karena bagaimanapun generasi kita ini nanti akan lebih besar biaya yang dilakukan daripada ketika kita mengantisipasi dengan cara melaksanakan upaya bersama-sama seperti yang sudah kita lakukan hari ini. Pencegahan ya Pak ya. Itulah semua dalam kesempatan ini mari kita bekerja sama bahu-membahu sehingga apa yang menjadi program pemerintah nanti diharapkan pada 2024 stunting kita berada pada angka 14% itu bisa kita capai. Amin ya Rabbal. Tepuk tangan dong sekali lagi, support dari pemerintah daerah kita luar biasa sekali ya, sehingga tadi Pak Hasto juga begitu optimis sekali bahwa Riau pasti bisa begitu ya Pak ya, dengan melihat habit gotong royongnya. Tapi kita juga Barabas FM dan juga Riau Televisi juga sekali lagi dalam hal ini juga mengucapkan selamat ya kepada Bapak Hasto ya Pak ya, karena tadi hari ini kalau nggak salah sudah mendapat penghargaan atas keberhasilan beliau, Bapak Ibu dan teman-teman pemirsa Riau Televisi juga sebagai Kepala Daerah dan Kepala BKKBN Pusat. Ini dalam mensukseskan kesehatan reproduksi di Indonesia dari Polgi. Kalau saya sekali lagi kami ucapkan selamat, mudah-mudahan ini menjadi semangat buat Bapak ke depannya, lebih semangat, lebih optimis, lebih sehat, kita doain begitu Pak, biar tetap bisa menjalankan semua program-program yang direncanakan. Baik, sekali lagi Pak Hasto terima kasih, boleh tepuk tangan Bapak Ibu dan teman-teman kepada Kepala BKKBN Republik Indonesia Dr. Honor Causa Dr. Hasto Wardoyo SPOGK sudah hadir bersama kita di kesempatan ini. Kemudian kita juga beri tepuk tangan kepada Wakil Gubernur Provinsi Riau yang dalam hal ini juga menjadi Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS Provinsi Riau, Brigjen TNI Purnawirawan Haji Edi Natar Nasution SIP. Terima kasih Pak sudah menyempatkan hadir di talkshow ini. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan selama ini untuk mempercepat penurunan stunting ini menjadi contoh tauladan, seenggaknya menjadi amal jariah untuk Bapak semuanya ya Pak ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah hadir dan kita mengucapkan juga terima kasih kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau Bunda Mardalinawati Yulia MSI yang selalu mensupport media untuk selalu mengekspos terkait dengan upaya percepatan penurunan stunting ini. Juga mudah-mudahan diberi kesehatan dan semangat terus ya Bunda ya. Oke, tentunya terima kasih juga teman-teman dari genre. Minta semangatnya lagi, salam genre. Remaja genre. Genre Indonesia. Genre Riau. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua dong. Baik, sekali lagi teman-teman terima kasih sudah hadir dan menyempatkan datang ke Special Talkshow dalam tema strategi percepatan penurunan stunting di Provinsi Riau. Kami ucapkan juga terima kasih kepada pendengar setia Radio Barabas 97,5 FM dan tentunya juga kepada pemirsa Riau Televisi. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini nanti ekspos dari upaya pemerintah untuk mempercepat penurunan stunting ini bisa mempercepat gitu ya Pak ya, sehingga nanti goals kita di tahun 2024 benar-benar di angka 14% itu. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sekali lagi semuanya teman-teman. Mohon maaf kalau ada kata-kata dan penyambutan yang kurang berkenan. Akhirnya saya udah pamit.
Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.